Halo teman-teman, selamat datang di channel Syarma99. Apa kabar? Masih bernapas dengan hidung kan? Kali ini saya kembali akan mengulas tentang sebuah film yang menurut saya cukup keren. Namun seperti biasa, ini merupakan spoiler ya. Jadi bagi yang belum nonton dan takut kena spoiler, maka boleh di skip video ini. Namun jika yang penasaran, silahkan tonton sampai habis. Film yang akan saya bahas kali ini adalah film Love and Monsters. Film yang mengisahkan seorang pemuda bucin yang sedang gabut dan ingin ketemu dengan kekasihnya. Namun harus melawan berbagai macam monster. Bagaimana kisahnya? Check this out! Love and Monsters adalah film bergenre science fiction besutan sutradara Michael Matthew yang dirilis belum lama ini, yaitu bulan Oktober 2020. Film ini awalnya akan berjudul Monsters Problem, namun entah karena alasan apa, pihak produksi mengganti judul film ini menjadi Love and Monsters. Kita mulai bedah film ini dari karakternya ya, gengs. Ada 4 karakter inti di film ini. Pertama ada Joel Dawson. Joel Dawson, si bucin yang diperankan oleh Dylan O'Brien. Lalu ada Amy, yang merupakan kekasih dari Joel, diperankan oleh artis cantik Jessica Henwick. Lalu ada Clyde yang nantinya menjadi pemandu Joel, serta Minow, gadis yang menemani Clyde. Oke, sekarang kita masuk ke jalan ceritanya ya. Dikisahkan di masa depan ada asteroid yang akan menghantam bumi. Asteroid itu diberi nama Agatha 616. Dengan pengetahuan yang ada, pihak militer dari bumi menembak asteroid tersebut dengan sejumlah roket berisi bahan kimia, yang akhirnya menghancurkan asteroid tersebut. Namun, kesuksesan ini justru menjadi awal masalah bagi penduduk bumi. Bahan kimia yang menjadi isi dari roket-roket tersebut kembali ke bumi dan membuat hewan-hewan berdarah dingin bermutasi menjadi monster-monster kejam. Kecoa, kadal, kodok, semua bermutasi menjadi monster-monster yang cukup kejam. Populasi manusia pun berkurang hingga 95%. Bayangkan, manusia di bumi tinggal 5% saja, gengs. Mereka yang masih hidup bersembunyi dari para monster tersebut, ada yang di gua, bunker, dan tempat-tempat lainnya. Nah, si Joel ini awalnya merupakan remaja asal kota Fairfield. Ingat, Joel Dawson ya, bukan Zulkifli atau Juleha. Dia memiliki kekasih bernama Amy. Hubungan mereka cukup baik loh. Bahkan saat terakhir mereka bersama terlihat sedang berduaan di sebuah mobil di pinggiran kota. Seperti pasangan lainnya, mereka bercanda satu sama lain dan diakhiri dengan adegan ciuman mesra. Namun saat adegan akan berlanjut di kursi belakang, ada sirine yang terdengar dari kota tempat mereka tinggal. Mereka pun bergegas pulang. Rupanya kota tersebut diserang oleh monster-monster mutasi. Semua penduduk mengungsi termasuk keluarga Joel. Namun sayang, di tengah perjalanan, keluarga Joel diserang salah satu monster. Ayah dan ibu Joel meninggal, sementara Joel berhasil diselamatkan oleh sekelompok orang. Joel bergabung dengan kelompok tersebut dan tinggal di sebuah bunker. Ada sekitar 11 orang yang tinggal di bunker itu termasuk Joel. Di sana hanya Joel yang tidak punya pasangan, sementara yang lain punya pasangan. Sementara Amy, kekasih Joel, kabarnya selamat juga dan ikut bersama kelompok lain. Hubungan Joel dan Amy masih lancar, mereka masih sering berkomunikasi menggunakan radio yang tersedia pada bunker tersebut. Yeah, a little. I had to fight a little bit. Tak terasa waktu sudah 7 tahun berlalu setelah bencana itu. Joel yang sudah terlalu lama sendiri mulai gabut. Dia ingin bertemu dengan Amy. I'm gonna go. Dengan segenap keberanian yang dikumpulkan, akhirnya Joel mengatakan pada teman-temannya kalau dia ingin pergi mencari Amy. Awalnya teman-temannya menganggap Joel hanya bercanda. Namun Joel memang serius ingin mencari Amy. Teman-temannya pun tak bisa melarang Joel, dan akhirnya Joel pun pergi meninggalkan bunker itu dengan perbekalan seadanya. Katanya, jarak dari bunker Joel ke tempat tinggal Amy sekitar 7 hari perjalanan. Akhirnya Joel harus bertahan selama 7 hari di permukaan, di tengah ancaman monster-monster yang mengerikan ini. Di hari pertama saja, Joel sudah bertemu dengan monster hasil mutasi dari kodok. Joel yang belum tahu apapun tentang monster ini diserang. Namun tak disangka, ada seekor anjing yang menyelamatkan Joel dari serangan monster kodok tersebut. Joel pun berlari menyelamatkan diri bersama anjing tersebut. Akhirnya anjing itu menjadi rekan Joel dalam misi menemukan Amy. Oh ya, anjing itu namanya Boy ya.
Bukan boy band, boy aja. Jul dan Boy melanjutkan perjalanannya hingga di suatu hari tak sengaja Jul jatuh ke dalam kenangan mantan. Salah. Jul jatuh ke dalam lubang di tanah dan ternyata lubang itu adalah sarang dari lintah pemakan daging. Jul hampir saja jadi santapan lintah-lintah itu, namun beruntung ada Clyde dan Minow yang datang menyelamatkan Jul. Nah, ini yang menarik. Pemeran Clyde ini adalah Michael Rooker. Dia yang memerankan karakter Yondu di film Guardian of Galaxy. Pasti kalian tahu ya, geng, yang dari Marvel itu loh. Luar biasa bukan? Akhirnya Jul ikut mereka dalam perjalanan ini. Walau memang berbeda tujuan, namun setidaknya Jul bisa sedikit lebih tenang. Dari Clyde dan Minow, Jul belajar banyak hal tentang cara bertahan hidup di permukaan. Mulai dari belajar memanah hingga mengenal karakter para monster yang ada di permukaan. Suatu ketika mereka bertemu dengan siput batu, besar sekali. Namun Clyde tahu kalau siput ini tidak berbahaya. Akhirnya Clyde menitipkan baju Jul di badan siput tersebut agar bau Jul bisa dibawa keliling hutan untuk mengelabui monster lain. Clyde dan Minow pun berpisah karena mereka menuju puncak gunung, sementara Jul dan anjingnya menuju pantai. Ketika sampai di sebuah rawa, Boy nampak ketakutan. Sepertinya insting anjingnya mencium ada yang tidak beres. Dan benar saja, di sana ada monster kelabang yang sangat besar sedang menanti mereka. Boy sudah berada dalam cengkraman monster itu. Untungnya Jul yang awalnya takut sekarang sudah berani melawan. Dia melesatkan panah ke tubuh monster itu dan panah lain ke wajahnya. Monster itu pun ambruk seketika. Malam pun tiba, Jul dan Boy akhirnya berteduh di suatu rumah tanpa penghuni, namun mereka bertemu dengan robot asisten rumah tangga yang menemani mereka hingga larut malam. Keesokan harinya, Jul dan Boy bertemu dengan monster paling ganas di film ini. Monster ini adalah mutasi dari semacam cacing tanah. Besar sekali, Jul hampir saja jadi santapan monster ini hingga akhirnya Jul berhasil meledakkan monster ini dengan granat pemberian Clyde. Namun akibat kejadian ini, Jul kesal dengan Boy dan memarahinya. Akhirnya Boy pergi meninggalkan Jul. Ya, kesepian lagi si Jul. Jul yang kecapean setelah melawan monster tadi akhirnya pingsan di tengah hutan. Namun ajaibnya, ternyata Jul diselamatkan oleh kelompok Amy yang kebetulan sedang berburu makanan di sekitar tempat itu. Jul akhirnya dibawa ke tempat persembunyian kelompok Amy di pantai. Betapa senangnya Jul bisa kembali bertemu dengan Amy. Namun sangat disayangkan, gengs. Rupanya Amy sudah tidak mencintai Jul lagi. 7 tahun bukan waktu yang sebentar untuk mempertahankan cinta Amy. Akhirnya harus luntur. Tak sampai di situ, ternyata di tempat itu ada seorang kapten kapal yang sedang mengajak Amy dan kelompoknya pindah dari situ. Jul makin kesal. Dia mencoba menghubungi kelompoknya melalui radio milik Amy untuk menceritakan kesuksesan dia menemui Amy. Kelompok Jul pun tak percaya Jul bisa selamat. Saat asik mengobrol, tiba-tiba ada anak buah dari kapten kapal yang datang menaruh buah di samping Jul. Ternyata buah itu adalah beri beracun yang pernah ditemui Jul dalam perjalanan. Merasa ada yang tak beres, Jul segera keluar untuk memberitahu Amy. Namun ternyata Amy sudah di bawah pengaruh alkohol. Dan tiba-tiba, satu pukulan mendarat tepat di wajah Jul. Jul pun pingsan. Saat terbangun, Jul dan Amy sudah dalam keadaan terikat. Rupanya kapten kapal tersebut adalah para pencuri makanan yang ingin mengambil persediaan makan dari kelompok Amy. Salah satu dari anak buah kapten bahkan menghancurkan tower radio dengan meriam tangannya. Dan yang paling menegangkan adalah kelompok Amy beserta Jul akan dijadikan santapan monster kepiting yang dibawa oleh kapten tersebut. Tapi Amy berhasil melepaskan ikatannya dan juga melepas ikatan Jul. Amy berlari melawan anak buah kapten, sementara Jul harus melawan monster kepiting yang mulai mendekat. Jul pun mulai melawan monster kepiting ini dengan bersenjatakan sebuah panggangan. Tak disangka tak diduga, di tengah pertarungan, Boy, anjing Jul, muncul untuk ikut bertarung melawan monster kepiting itu. Jul sadar kalau sebenarnya monster kepiting ini tidak jahat, hanya saja kapten kapal itu menyetrumnya agar menuruti perintah kapten. Terbukti setelah Jul memutuskan rantai yang mengikat kepiting ini dengan meriam tangan, rupanya kepiting ini justru pergi menuju kapal kapten dan memakan mereka.
Jul dan kelompok Amy pun selamat. Keesokan harinya, Jul pamit pada Amy. Dia ingin kembali ke kelompoknya karena menurut dia sekarang tidak ada yang lebih penting selain kelompoknya. Dia belajar banyak hal dari kejadian ini. Salah satunya adalah cinta itu bisa luntur seiring waktu loh, gengs. Akhirnya Jul sampai kembali di bunker tempat dia tinggal, bertemu dengan kelompoknya dan menceritakan semua pengalaman yang dia alami. Lalu Jul mengajak kelompoknya untuk pindah ke tempat yang lebih aman seperti yang diceritakan Clyde padanya. Jul juga membuat pesan audio untuk semua orang yang selamat agar menuju tempat tersebut. Selesai, gengs. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran kalau bucin itu kadang membuat kita jadi sedikit bego ya. Dan mau melakukan apa saja padahal berbahaya. Namun sisi positifnya adalah cinta bisa membuat kita jauh lebih kuat dalam menghadapi apapun. Sayang sekali rating di IMDb untuk film ini hanya 7/10 loh. Padahal menurut saya film ini cukup bagus baik dari segi cerita maupun visual. Apalagi penampakan CGI monster-monster yang sudah cukup halus dan terkesan cukup nyata. Dari adegan akhir film ini nampaknya akan ada sequel dari film ini, gengs. Kita nantikan saja kelanjutan dari kisah Jul di sequelnya nanti. Oke, sekian ulasan dan alur cerita dari film Love and Monster ini. Bagi yang ingin tahu cerita lengkapnya, silahkan ditonton filmnya pada layanan streaming film langganan teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe biar saya semakin semangat dalam membuat konten yang bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!